Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya akan menerangkan tentang keistimewaan surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Keistimewaannya itu banyak sekali. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ini ada keistimewaan yang sangat dahsyat, terutama tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika orang mengamalkan atau mewiridkan lafaz Qul Huwallahu Ahad atau surat Qul Huwallahu Ahad ini, di antaranya itu kata Kanjeng Nabi, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri asra marratin lam yasil ilaihi dambun fi dzalikal yaumi wa in jahadas syaiton." Maka kata Kanjeng Nabi itu, barang siapa sapa wong sing maca Qul Huwallahu Ahad sampai rampung kuwi setelah sholat fajar. Sholat fajar ini dikatakan sholat subuh. Setelah sholat subuh dibaca satu kali, bukan satu kali, dibaca 10 kali. Dibaca 10 kali itu pada hari itu juga orang itu tidak akan terkena dosa. Insya Allah itu tidak akan terkena dosa. Walaupun setan itu selalu mengganggunya, selalu mengusiknya, insya Allah tidak akan terkena. Dan surat ini diturunkan di Mekah ataupun dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di tanah Makkah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di tanah Madinah. Kalau surat Qul atau Al-Ikhlas ini diturunkan di tanah Makkah. Ayat ini atau surat ini berjumlah 4 ayat. Jumlahnya 4 ayat, 15 kalimat, ada 15 kalimat dan 47 huruf. Ini amalannya itu hanya setelah sholat subuh dibaca 10 kali. Insya Allah tidak akan terkena dosa pada hari itu. Jadi kita kalau mengamalkan setiap hari atau setiap subuh itu 10 kali, berarti setiap siangnya itu insya Allah terjauh atau dijauhi dari dosa, insya Allah. Maka kata Kanjeng Nabi itu ada hadis lain, "Man qara'a suratal ikhlasi marratan wahidatan u'tiya minal ajri kamathali ajri mi'ati syahidin." Dahsyat sekali orang yang mengamalkan Qul atau surat Al-Ikhlas, pahalanya dahsyat. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu 1 kali saja, maka Allah itu akan akan memberi kepada orang yang membacanya itu seperti pahalanya 100 pahalanya orang yang mati syahid. Hebat sekali. Ada hadis juga, hadis lain yang mengatakan Qulhu ini dibaca 3 kali saja, berikut dengan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad sampai selesai Qulhu, berikut bismillahnya. Ini sama juga dengan membaca atau menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Ada hadis lain seperti itu. Terus surat Al-Ikhlas ini atau Qul Huwallahu ini, kenapa kok ada surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu ini? Saya akan membahas nuzulul Quran atau nuzulul ayat ini, nuzulul surat ini, nuzulunya surat ini atau turunnya surat ini atau Qul ini. Sebab gini, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis gini. Hadisnya ini dari dari Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, Sya'ab, Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum. Semuanya ini meriwayatkan hadis ini. Pada masa itu ijtama'a kuffaru Makkah wa hum Amir bin Tufail
Zaid bin Qais dan selainnya. Pada masa itu zaman Kanjeng Nabi itu di tanah Mekah itu ada orang-orang kafir itu berkumpul di tanah Mekah, di antaranya Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan teman-temannya dan masih banyak. Itu menghadiri kepada Rasulullah, mendekati Rasulullah. Katanya mengatakan seperti ini, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka, amil dhahabin aw min fiddatin aw hadidin." Wahai Muhammad, jelaskanlah tentang Tuhanmu kepadaku, kepada kami, katanya. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, ataupun dari perak, atau dari besi, ataupun dari tembaga, Muhammad? Nakal sekali orang kafir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad, fa inna alihatana, kata orang kafir, fa inna alihatana min hadhil asya. Kalau Tuhan kami itu terbuat dari yang saya sebutkan tadi. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari besi, ada juga yang dari tembaga. Namanya orang kafir, yang disembah itu ya bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah ada yang patung, ada yang matahari, ada yang banyak sekali kalau orang kafir. Kalau orang Islam kan hanya satu, ya Allahu Ahad, satu, Allah yang disembah. Maka kata Kanjeng Nabi, ana Rasulullah, jawab. Kanjeng Nabi jawab, ana Rasulullahi, innallaha la yusbihu syai'an wa la aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Aku ki utusane Allah. Saya ini utusannya Allah, kata Kanjeng Nabi. Allah itu tidak bisa diserupai dengan suatu apapun. La yusbihu syai'an, tidak bisa diserupakan atau disamakan dengan suatu apapun. Wala aku lahu syai'an min tilqa'i nafsi, dan saya tidak mengatakan apapun dari hatiku, dari hati. Kemudian setelah itu, karena ini temurunnya atau turunnya ayat surat ini, orang kafir Makkah itu meminta penjelasan tentang Tuhan Nabi Muhammad, disuruh jelaskan. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, atau Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, qul, ucapkanlah Muhammad, Allah itu satu, Allahu samad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak dan juga tidak dianakkan, Allah itu tidak lahir dan juga Allah tidak melahirkan. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Itu Allah itu. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi semuanya teman-teman, atau terutama bagi orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.